Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke bab kelima, sikap yang harus dimiliki oleh seorang leader. Leadership is about empathy. It is about having the ability to relate to and connect with people for the purpose of inspiring and empowering their lives. Kepemimpinan adalah tentang empati. Kepemimpinan adalah tentang memiliki kemampuan untuk berhubungan dan terhubung dengan orang lain, dengan tujuan untuk menginspirasi dan memberdayakan kehidupan mereka. Kita langsung saja ke materi yang pertama, menghadapi masalah dengan solusi yang efektif. Sebagai seorang pemimpin, kita diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada. Untuk itu, peran pemimpin ini sangat dibutuhkan untuk mencegah masalah, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar, dan menyelesaikan masalahnya. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin untuk menyikapi serta menyelesaikan masalah yang mungkin muncul adalah yang pertama, melakukan atau mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mengembangkan alternatif solusi. Yang ketiga, mengevaluasi dan memilih solusi alternatif yang ada. Yang keempat, mengambil keputusan melalui konsensus. Dan yang kelima, melakukan tindakan. Materi yang kedua yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan seharusnya kita lakukan dengan sepenuh hati, penuh perhatian dan kesadaran. Walaupun kita cenderung mengembara, kita perlu mengosongkan pikiran dan prasangka terhadap apapun yang nantinya kita dengar. Dengan begitu, kita berusaha membuat orang lain lebih nyaman untuk membuka diri terhadap perasaan dan permasalahan yang dihadapinya. Materi yang ketiga yaitu menjaga jarak dan tidak terlalu akrab dengan anggota tim. Ketika seorang pemimpin ataupun leader itu terlalu akrab dengan anggota timnya ataupun karyawannya dan batasan yang tidak jelas, maka bisa saja leader tersebut akan terjebak dalam kecenderungan memihak pada anggota tim tertentu. Ini bisa menjadi sangat merugikan bagi tim secara keseluruhan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat batasan dalam bekerja adalah yang pertama ada batasan fisik. Contohnya di sini adalah ketika seseorang bekerja dengan lebih banyak dan istirahat yang tidak cukup akan menimbulkan kelelahan. Nah, batasan fisik ini sangat penting untuk menjaga kesehatan karyawan dan produktivitas dalam jangka yang sangat panjang. Yang kedua, batasan emosional. Kita tidak boleh membawa masalah-masalah pribadi ke dalam masalah-masalah pekerjaan, karena hal tersebut dapat mengurangi profesional dalam bekerja. Yang ketiga, batasan prioritas. Kita harus mengetahui pekerjaan mana yang penting atau yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk memanajemen waktu, sehingga kita mengetahui hal mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Yang keempat, batasan waktu. Yaitu contohnya mengetahui deadline dan mengetahui waktu istirahat sehingga pekerjaan tidak mengganggu waktu-waktu pribadi. Materi yang selanjutnya yang keempat yaitu melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Setiap karyawan pasti memiliki keinginan untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, dalam perjalanan kerja mereka tak dapat dihindari bahwa mereka pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan di tempat kerja ini sebenarnya adalah hal yang tidak lumrah terjadi. Dari kesalahan tersebut, itu kita dapat belajar hal-hal baru dan memperbaiki diri sehingga dapat bekerja dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Materi yang kelima yaitu mampu berempati dengan anggota tim dan orang lain. Menggunakan rasa empati dan simpati dari pemimpin dalam mengelola perusahaan ataupun organisasi itu memiliki banyak dampak, salah satunya pada produktivitas karyawan di kantor. Hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan serta antar karyawan lainnya merupakan kunci sukses dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu menghargai dan memberikan pengakuan atas prestasi anggota tim. Sebagai seorang pemimpin itu harus mampu memberikan apresiasi secara spesifik, bukan sekedar terima kasih ataupun basa-basi sederhana. Tetapi menjelaskan ucapan terima kasih itu untuk hal apa. Jika ucapan kita terdengar tulus, mereka akan tahu bahwa mereka telah melakukan pekerjaan bagus sehingga terus termotivasi menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi seterusnya.
Materi yang ketujuh yaitu mempercayai dan mengandalkan anggota tim. Nah, jika kita ingin atau jika seorang leader ingin membangun kepercayaan pada anggota tim, maka mulailah terlebih dahulu dengan memberikan kepercayaan kepada mereka. Karyawan yang mendapatkan kepercayaan dari pemimpin ataupun leader itu akan melakukan kinerja yang lebih optimal dari sebelumnya untuk membalas sikap hormat dari yang kita berikan. Materi yang kedelapan adalah menerima dan belajar dari kegagalan. Sebagai seorang pemimpin, itu tidak selamanya akan berhasil. Terkadang mereka menghadapi berbagai hal kegagalan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, sebagai seorang pemimpin, jangan hanya memberitahu kesalahan karyawan tanpa dilengkapi dengan solusi dari kesalahan tersebut. Yang kesembilan yaitu menggunakan bahasa kita dalam komunikasi kerja tim. Saat pemakaian kata kita, ego seorang pemimpin akan dihilangkan, sekaligus membuktikan atau menunjukkan jika pemimpin sangat membutuhkan peran serta anggota tim ataupun bawahan dalam rangka memajukan perusahaan. Selain itu, kalau misalnya menggunakan kata keakuan, pemimpin yang mendominasi adalah hal yang sebaliknya pemimpin dihindari. Yang ke-10 yaitu menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Seorang pemimpin yang inspiratif adalah seorang yang dapat memotivasi, menggerakkan, dan menginspirasi orang lain untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Meskipun menjadi pemimpin yang inspiratif sangat penting, namun kita kedepannya akan menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi seorang pemimpin inspiratif dan strategi untuk mengatasinya adalah yang pertama, mengatasi rasa takut atau ketidakpastian. Yang kedua, menghadapi konflik di antara anggota tim. Yang ketiga, memotivasi anggota tim. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bab 3. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari buku How Leader X ini. Buku How Leader X ini karya Aswin Gendra memberikan pemahaman menyeluruh mengenai karakter, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Buku ini membedakan secara tegas antara bos mengatur, tetapi mampu menginspirasi, memberikan teladan, dan mendorong perkembangan tim secara profesional dan personal. Seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang siap menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan. Kesimpulan aja lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari bab kelima. Kita masuk ke kesimpulan dari buku How Leader X. Kebalik aja. Lagi. Daripada Oke, mungkin itu saja penjelasan dari bab kelima. Kita masuk ke kesimpulan dari buku How Leader X ini. How Leader X ini karya dari Aswin Gendra memberikan pemahaman menyeluruh mengenai karakter, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Buku ini membedakan secara tegas antara bos dan leader. Tetapi, dengan menekankan bahwa seorang leader sejati bukan hanya mengatur, tetapi mampu menginspirasi, memberikan teladan, dan mendorong perkembangan tim secara personal dan profesional. Seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang siap menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, serta terbuka terhadap kritik dan kegagalan sebagai sarana pembelajaran. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya empati, komunikasi efektif, dan pemberian umpan balik yang membangun. Leader yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan tim dengan pendekatan yang manusiawi dan strategis. Pemimpin yang ideal akan membawa timnya menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Di sini terdapat daftar pustaka dari buku How Leader X. Bisa dilihat pada PPT yang saya lampirkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari buku How Leader X ini. Sekian dari saya, semoga teman-teman bisa mengerti dan bermanfaat buat kita semua. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.